yang ada karena atau waktu yang itu kan tumbul. belum ada konsep Indonesia, jadi artinya kan sekarang bahasa Jawa juga banyak masukan bahasa Indonesia kan. Ya, Nah ketika itu kan masih pure ya, masih pure. pure asli. Jadi bahasa Jawa yang digunakan pada tahun 1900-an lah. Betul, betul. Dan juga bukan bahasa Jawa yang ada di perkotaan, yang di pedesaan, bahasa ya, yang secara tertulis ini yang kita juga sangat prihatin. Karena kebanyakan mereka dari kalangan pedesaan itu budaya tulisnya nggak ada. Beda dengan pada waktu saya berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang berada di Cape Town. Di Cape Town tuh mereka datang mengikuti pimpinan politik Syekh Yusuf yang di exile, yang diasingkan di Afrika Selatan. Nah itu pada saat saya pamitan waktu saya di Jogja Pak Sultan, saya mau berangkat ke Suriname, beliau, aku kok sudah merasa agak berat ya melakukan perjalanan, kan beliau pernah ke sana kan, jadi terlalu jauh untuk usia beliau waktu itu yang sudah 70, beda saya itu 70 lah, 70-an, sehingga ya nanti kita pikirkan. Dan saya sebelum pamitan juga ke Sri Paduka, kita punya Paku Alam Sri Paduka. Kalau Pak Sultan kita nyebutnya beliau Ngarso Dalem ya. Ya. Terus kebetulan kan di struktur Pemda Jogja waktu itu masih satu level lah dengan Sri Paduka sebagai kepala badan ya, kepala badan. Terus beliau, saya pamit ya moga-moga nanti Pak Tikto saya bisa mengunjungi Pak Tikto di Suriname. Saya tunggu Sri Paduka. Dan akhirnya memang itu dipenuhi tahun 2017 ya. Ya. Belum lama ini. 2017 ya. Yang 2016 waktu itu Gubernur Jawa Tengah. Ya, Gubernur Jawa Tengah. Jadi memang usaha kita untuk setiap tahun itu mengundang pimpinan daerah di Indonesia untuk berkunjung dan mempromosikan Indonesia di Suriname. Ada dua hal yang kita coba kembangkan, yaitu hubungan budaya dan hubungan ekonomi, hubungan dagang. Nah, selama Sultan Pak Sri Paduka ya Paku Alam itu diacarakan dengan khusus dengan masyarakat Jawa atau? Wah, diacarakan komplit. Komplit. Jadi tidak hanya masyarakat Jawa ketemu dengan pimpinan daerah, waktu itu dengan Pak Suharto Moestadjia tadi. Waktu itu beliau sebagai Menteri Tenaga Kerja. Dan dipertemukan juga dengan istri Presiden, Bu Terse. Dan juga dengan komunitas diplomatik yang ada di sana. Dan kebetulan istri Paduka ini adalah pembatik yang luar biasa. Jadi ada kesempatan juga untuk ngajarin batik di kalangan tapi itu kan diplomatik, ada Canting, ada Malam. Oh ya, di bawah. Oh di bawah. Oh ya, karena itu ini uniknya. Susah ya. Di Australia pernah dicoba pakai lilin, ya enggak bisa. Karena itu pakai istilah malam ya kalau bahasa Jawa itu. Malam. Dan itu senang sekali ibu-ibu diplomatik di sana. Wah, dan suatu hal yang sangat sangat mengagumkan. Ya, ini ada cerita lain yang perlu konfirmasi dari Pak Tikto ya. Kabarnya orang seperti Didi Kempot itu cukup populer di sana ya. Dan kalau salah pernah ya tampil ya di sana ya. Didi Kempot. Saya punya kenangan khusus dengan Mas Didi Kempot almarhum. Jadi pada saat beliau tampil di Suriname itu adalah tampilan terakhir.
beliau sebagai penyanyi pop Jawa. Karena sebelum tenar sebagai penyanyi pop Jawa di Indonesia, Mas Didi Kempot itu mengawali ketenarannya dari Suriname. Malah dari sana? Dari sana. Okay. Jadi pada waktu itu Dia beliau memang berkunjung ke sana atau ada lagu-lagunya? Secara kebetulan. Beliau diajak untuk manggung di Belanda. Nah, sama ini pihak Organizer, ya. Organisernya diajak sekalian ke Suriname. Dan di Suriname sambutannya bagus sekali. Dan dari situ malah gemanya sampai di Indonesia. Dan dari itu dia memang nyanyi juga di situ. Nyanyi. Dan dari manggung yang pertama itulah di Suriname, akhirnya gemanya di Indonesia, dan akhirnya Mas Didi Kempot ini menjadi penyanyi pop Jawa yang yang beken lah, yang terkenal. Dan saya juga ada semacam refleksi juga. Mas Didi Kempot ini mengawali karirnya dari luar ya, dari Suriname, tapi mengakhiri karirnya itu juga di Suriname, mungkin sebagai pamitan. Berarti dia 2 kali ke Suriname? Oh, berkali-kali. Oh, udah sering? Udah sering. Okay. Jadi itu kalau nggak salah tahun 2012-an lah. Itu beliau tampil di sana dan itu selalu responnya bagus. Berarti pada saat terakhir juga dia udah terkenal di sini ya? Oh, sangat. Dan pada waktu itu sebetulnya itu di akhir karirnya itu, pas waktu ke Suriname itu karir beliau agak turun. Oh, waktu di Suriname? Pas zaman saya mau datang, pas tampil pas saya ada lagu saya kira diambil dari entah bahasa atau kota, namanya Nikeri ya? Iya. Nah itu apa tuh? Itu manggungnya beliau tahun-tahun sebelum saya ada di Suriname. Jadi tahun 12-an atau 13-an waktu beliau tampil di. Jadi Nikeri itu nama kota? Nama kota. Oh, okay. Nama kota ya, itu kan untuk mengenang ya hubungan. Beliau melihat ini kota kok bagus karena banyak komunitas Jawa di sana. Ya dia diungkapkan sebagai perempuan yang cantik lah, sebagai untuk mengingat Suriname. Nah, beliau itu ini kesan dari sponsornya yang di sana. Orang sana berarti? Orang sana yang sering mengundang ini. Dia ngasih kesan, Pak Dubes itu Mas Didi ini nampaknya kok agak menurun ya. Nggak begitu di sana, nggak begitu populer. Loh kok bisa Bu? Ya aku kemarin pas ke Solo. Jadi itu hubungannya sangat dekat lah. Nah, kenapa? Kok yang datang kok cuma sedikit? Oh gitu toh. Ya kita coba aja nanti lihat Bu, saya bilang pas tampil di sini. Tapi pas tampil di situ memang luar biasa. Sambutannya ya. Sambutan itu malah Presiden Bouterse sendiri sama nyonyanya ikut nonton. Dan pulang dari Suriname itu, di Jakarta itu kan 2018 itu. Ya kan? Itu booming sampai ambyar itu. Jadi naik lagi tenarnya. Iya, justru ya pada waktu yang kedua berarti fase kedua kena tenar-tenarnya. Ketenaran itu datang juga dari sana, tapi disitulah akhir karir dari Mas Didi. Karena beliau tidak ya mungkin karena asik ya, sehingga tidak begitu care dengan kesehatannya. Sehingga pada saat tenar-tenarnya beliau nggak kontrol kesehatan. Iya. Jadi ya ini sebagai refleksi saja. Wah, Mas Didi ini mengawali karir di Suriname dan mengakhiri karirnya dari Suriname. Tapi selama di sana kira-kira yang lagu mana yang booming ya? Di sini ada Tattoo, ya ada apa namanya? Suketeki ya gitu tuh terkenal banget ya. Itu terkenal sama Nikeri. Nah ini bicara musik ya. Yang saya baca juga dari bukunya Pak Tikto nih ya, ini menarik sekali ya. Saya belum selesai baca, tapi musik genre keroncong ya. Itu kelihatannya juga hidup ya. Di buku ini ditulis ada 2 grup ya, Lebros sama Legiman Brothers ya. Legiman ini khas banget Jawanya. Sebetulnya kalau Legiman Brothers itu lebih musik Jawa pop. Oh, Jawa pop. Ya, itu ada satu keluarga yang
yang disepuhkan, yang sulung itu Dokter Legiman. Nah, Dokter Legiman ini adalah Dokter dia tuh. dokter apa? Tapi dia ini, memang kesehatan. punya grup itu. Nah, itu memang ya, dan itu tidak hanya dikenal di komunitas Jawa saja, tapi juga di komunitas Lokal, semuanya sebagai, karena pop Jawa di Suriname itu tidak hanya disenangi oleh orang Jawa loh. Ya, pernah ada tampil orang lokal ya, Orang lokal, orang hitam bisa Hitam, nyanyi pop Jawa dengan lafal yang bagus ya. yang ya tidak bisa dibedakan bahwa ini orang Jawa suaranya. Walaupun mungkin nggak ngerti artinya ya. yang tapi juga nganu kok, saya juga surprise juga bahwa interaksi sosial antara etnis Jawa, etnis hitam, etnis Hindustani Cukup itu, bagus ya. itu bagus. Kadang mereka bisa berbahasa Jawa loh. Jadi waktu itu saya pas datang ke dokter gigi, nah ada ibu-ibu 2, orang Hindustani, keturunan India, tapi kok komunikasi sama bisa susternya, kebetulan susternya orang Jawa, Oh. meskipun dokternya orang keturunan Amerika orang ini ya, campuran Amerika Amer Indian ya, sama orang dari Belanda. Nah itu ngomongnya Jawa. Terus saya tanya sama ini yang pembantu dokternya itu, Bu, gue sopo toh wong Hindustani kok bisa, orang Hindustani kok bisa bahasa Jawa? Oh itu Mafro Budu sama ibunya. Saya terus ingat, ini pernah saya dengar Mafro Budu, Ibu Budu ini adalah Menteri Keuangan, mantan Menteri Keuangan. Terus saya tanya sama ini ibu-ibu ini pembantu dokternya, itu mantan Menteri Keuangannya Suriname? Iya. Loh kok bisa? Nah, mereka tinggal di Komawene. Itu ada suatu distrik di Suriname yang banyak komunitas Jawa tinggal di situ. Tapi di situ juga ada Hindustani. Jadi saling isi ya. belajar bahasa itu secara alamiah nyampur. Jadi bisa saja orang Jawa bisa ngomong Hindustani, bisa ngomong. Tapi untuk bahasa komunikasi sehari-hari mereka sering menggunakan bahasa taki-taki. Taki-taki itu campuran dari bermacam bahasa. Itu kalau dalam bahasa itu bukan bahasa Belanda juga awalnya ya? Itu blended itu. Oh. Itu dari bahasa Inggris talks. Talks tapi karena bermacam dialek bahasa kan. Jadi mereka nambahnya jadi taki-taki. Itu ada dari Portugis, Jawa, juga Belanda. Nyampur, yang bahasa Indian juga ada di situ. Dan bahasa orang hitam di sana juga tidak hanya satu etnis yo, karena bermacam etnis juga orang hitamnya itu. Kadang teman saya yang orang hitam itu, saya tidak tahu loh, ada komunitas hitam di pedalaman, meskipun saya sama-sama hitam. Akhirnya yang digunakan adalah bahasa taki-taki. Nah ini sebelum saya lempar kita ada 2 wartawan Kuat Baca, Ya. Mas Gary dan Mas Ade. Ya. Satu lagi ini mengenai tinggalan-tinggalan budaya Jawa ya, yang saya kira masih hidup seperti gamelan wayang, terus ada tayub gitu ya. Ini di daerah Banyumasan terkenal memang istilah tayub itu masih sampai sekarang. Ini yang saya agak prihatin. Mungkin generasi muda udah terlalu mix ya jadi. Karena budaya tulis itu tidak ada. Iya. Sehingga untuk melestarikan itu prosesnya tidak terjadi. Kalau di Cape Town itu karena nulis, jadi cerita ada. Nah, yang tidak terjadi di Suriname untuk etnis ini itu enggak terjadi. Misalnya kalau nari, karena di sana juga ada tari. Tari tayub atau tari golek atau tari tari Jawa itu beksan ada yang saya sebutkan. Itu Jaran Kepang ya. Kalau Jaran Kepang itu yang masih hidup. Oh masih. Kalau Jaran Kepang masih hidup. Tapi yang tari-tari Gambyong itu kan
Sulit memang. Sulit karena tidak dicatat untuk gimana narinya. Sehingga tidak diketahui secara tertulis. Akhirnya dengan perjalanan waktu tadi tari gambyong, terus tayub, itu menyusut. Bahkan pada saat saya di sana itu tayuban itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Terus tari wayang golek, wayang orang itu dulu masih. Tapi saat saya di sana juga hilang. Yang masih hidup tapi dengan banyak hal yang sudah hilang secara pakem. Itu wayang kulit. Wayang kulit masih ada. Tetapi secara pakem untuk misalnya kita suluk itu sudah hilang. Susah. Ya, memang suluk bahasanya juga sulit banget. Oke, mungkin perdagangan kira-kira barang-barang kita ada yang masuk ke sana enggak? Oh ya. Ada. Jadi setiap tahun tuh kita mengadakan yang disebut dengan Indofair. Itu adalah memperkenalkan produk-produk Indonesia untuk pasar di Afrika, di Suriname. Dan biasanya misi budaya, misi dagang itu kita atur kedatangannya pas acara Indofair ini. Sehingga dari segi misi budayanya bisa tampil karena itu kayak melting pot itu. Orang Jawa tuh plek-plek dari Nikeri, dari Saramaka, terus dari sekitar Paramaribo itu menjadikan 5 hari malam seperti ini kayak ini ya, kayak pasar malam. Pasar malam, kalau di Belanda namanya apa itu? Tongtong. Nah, itu melting pot dan juga sebagai ajang promosi. Yang jelas batik itu sudah mesti menjadi salah satu produk. Furniture itu saya bisa cerita, kebetulan saya yang mempromot ya. Orangnya saya ajak misi dagang ke Indonesia, terus dia bisa dapat kontak bisnis di sana di Jeporo. Dan saat saya pulang itu tokonya itu menjadi salah satu toko mebel, toko furniture paling besar di Suriname. Nasional. Ya, itu yang untuk produk-produk kerajinan. Termasuk gerabah itu, Pak. Gerabah ya, tapi gerabah itu hanya tidak sebesar furniture ya dari kapasitas dagangnya. Yang besar juga di luar kerajinan adalah ini kabel. Saya tuh surprise suatu saat, dan kebetulan yang importer kabelnya itu tokoh politik di Suriname, namanya Pak Menteri. Oh, jadi kabel dari Indonesia ya? Kabel dari Indonesia, dan dia itu company-nya itu tidak hanya untuk Suriname, dia melebar ke negara tetangganya. Nah, ya. Ini peluang karena saya punya teman yang punya pabrik kabel dan itu bisa menjadi peluang juga nih ke depan. Dan waktu itu saya approach sampai juga kebetulan dulu staf yang ada di sana itu pernah bekerja di pabrik kabel yang dia diimport itu. Nah dia saya pesan, tolong kamu kontak sama itu perusahaanmu itu, karena si perusahaan kabel ini, importer kabel ini itu kepingin perusahaan ini buka cabang. Iya, kayak pabrik gitu ya. Pabrik di Suriname. Untuk pasar Amerika. Betul. Tapi usaha itu agaknya belum dari mungkin kalkulasi bisnis ya. Nanti kita terusin karena saya kenal yang pabriknya di sini cukup besar ya, dan ekspor ke Timur Tengah juga. Peluang. Nanti sekarang kesempatan saya balik ya dari Mas Ade dulu pertanyaan itu ya. Sekarang kita kasih kesempatan yang lebih mudah bicara. Tanya, silakan. Aku ada beberapa pertanyaan, Pak. Silakan. Menarik banget tentang Jawa soalnya, Pak. Kan sepeninggal Didi Kempot itu kan banyak generasi baru tuh.
Ya. Ada Guyon Waton, ada Ya. Kanot Bilung, ada Ya. Dene Caknan. Itu bagaimana popularitasnya di sana, Pak? Saat masih di sana, jadi nama-nama itu belum muncul ya. belum muncul. Nah, ada memang grup dari Jawa Timur, tapi mereka memperkenalkan musiknya itu bukan pop Jawa tapi rock Jawa. Dan rock Jawa ini mereka lagu-lagunya itu mengambil dari lagu-lagu pop Inggris diterjemahkan bahasa Jawa terus dinyanyikan secara rock. Ya, itu cukup lumayan. Cukup lumayan dan penggemarnya juga karena sudah pentas 3 kali. Yang terakhir saya sudah kembali di Indonesia. Oh, jadi sudah pernah ke sana mereka nih? Oh ya, malah tinggal di Wisma. Oh, jadi selama tampil di sana kita tampung di Wisma. Iya. Jadi rock Jawa. Rock Jawa. Ya. Ini menarik nih untuk generasi Generasi. milenial mereka ada di barangkali dalam pas buku itu. saya itu. Ada rock Jawa. Terus terkait pencak silat, Mas. Wah, Pencak silat ini. itu katanya cukup populer juga di sana itu. Pencak silat ini sudah menjadi olahraga di komunitas Suriname ya. Tidak hanya orang Jawa saja yang ikut. Dan sudah banyak ininya, perkumpulan-perkumpulan. Dan mereka menjadikan pencak silat ini sebagai salah satu olahraga nasional ya. Itu yang saya suka. Oh, sudah nasional dianggap Ya, seperti itu. jadi mereka kan mengirimkan kalau ada kejuaraan pencak silat dulu, kalau nggak salah. Kalau perenang terkenal yang di Belanda itu bukan Sarudama bukan ya? Ada siapa yang di Olimpiade dia? Ya, namanya Aduh, lupa namanya. masih keturunan Jawa itu. Ada keturunan Jawa itu kan. Keturunan Jawa. Ya. Iya. Ada lagi? Masih banyak, Mas. Banyak. Singkat aja. Duta besar Suriname yang sekarang nih di Indonesia itu kan ternyata dulunya kuliah di Jogja. Betul. UNY kan. UNJ. Ya. Nah, itu kira-kira berarti ada potensi dong, Pak, untuk misalnya orang Suriname untuk bisa banyak yang berkuliah di sini gitu. Oh, kita setiap tahun itu memberikan tawaran beasiswa untuk sekolah di Indonesia. Ada yang sifatnya program khusus ya untuk seni dan yang non degree sama yang degree. Nah, yang sudah mendapatkan kelulusan S2, master itu salah satunya duta besar Suriname yang Indonesia. Bagus nih, nanti kita bisa minta menjadi bisa undang itu. kontaknya melalui Pak Tikto. Iya, bisa. Biasanya melalui itu menarik nanti sekali. bisa. Ya, nanti. Ya. Beliau dari UNJ dan kebetulan Nanti bahasa Indonesia kan nanti kan anunya kan? bisa. Ya. Bagus ya. Bisa. Kan namanya juga sangat Jawa sekali itu, Pak. Siapa? Edik Rahmat Murtabat. Murtabat. Oh, itu kan Pak Jawa Murtabat. sekali. Iya. Oh, sekarang dubes yang sekarang ya? Kita bisa Sudah jadikan, tahu ya Pak Murtabat. Ya, bisa jadikan Ya. narasumber juga nanti. Dan sekarang saya sedang memonitor 2 anak Suriname yang kuliah di surprise juga di Andalas. Satu adalah putra dari mantan duta besar yang sebelumnya, yang beliau yang ibu-ibu bukan ya? Ibu. bukan. Itu kalau itu Sebelumnya lagi ya? Jauh sebelumnya. Karena saya sebelum berangkat beliau sudah jadi dubes di sini. Nah, itu bapaknya waktu itu di awal Covid, karena Covid ya beliau punya Comorbid ya. comorbid akhirnya, dan putranya tetap tinggal di Indonesia dan kuliah di Andalas. Dan saya ngikutin karena waktu itu juga dia sempat ngubungin saya terus minta advice gimana untuk menyelesaikan ada problem konsuleran karena izin tinggalnya ada masalah, tapi sudah solve sekarang dia kuliah untuk menyelesaikan.
Tapi yang program sampai doktor selesai juga ada. Oh, ada. Ya, Bidang apa? bidang arsitektur. Oh, bagus tuh. Ya, Nah, paling nggak Dan- ada bisa mempengaruhi arsitektur Jawa ya. Jawa. Dan beliau aktif juga di dalam kehidupan sosial di Suriname dan partner saya pas saya di sana. Dan beliau profesinya sebagai dosen. Dosen di Anterdecom itu satu-satunya universitas negeri di Suriname. Dan juga dia punya bisnis di Suriname. Ada lagi? Ada lagi. Saya Satu baca lagi ya, Pak, biar Mbak Giri, investasi Mas Giri. Suriname di Indonesia itu katanya sulit. Saya baca begitu Pak. Itu kenapa Pak? Kira-kira? Investasi Indonesia ke Suriname atau dari Suriname? Suriname ke Indonesia. Dulu ada satu investasi di bidang alat-alat kesehatan. Kebetulan yang investornya tuh sahabat saya. Sebelum COVID barangkali ya. Sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Namanya Pak Rasam, Jim Rasam. Dan kebetulan saudaranya dia itu Dr. Jim Rasam, juga seorang dokter. Masih punya saudara yang tinggal di Bandung. Nah, bapaknya itu, Pak Rasam itu dulu duta besar Indonesia di Jakarta. Nah, pada saat bapaknya berada di Jakarta, dia mendevelop bisnis untuk supply barang-barang kesehatan. Lumayan berkembang. Dan pada bapaknya menyelesaikan tugasnya, ya dia ikut bapaknya pulang ke Suriname. Dan memang bisnis beliau di Suriname juga berkembang. Dan terakhir dia punya poliklinik ya kayak rumah sakit di sini lah, yang kelas B lah. Tapi cukup bagus karena kita kalau tiap tahun ini tes kesehatan kita selalu menggunakan fasilitasnya karena juga dokter yang dari Belanda juga yang bekerja di situ. Terus dia masih juga ada berapa poliklinik dia running, dan juga salah satu juga distributor. Dia importer ini obat-obat herbs dari Indonesia. Nah, dia jual tidak hanya untuk pasar di Suriname, juga di luar Suriname. Kayak jamu ya. Kayak jamu. Dan itu dia sangat bangga. Jamu kencing beling saya untuk ini prostat itu. Karena waktu itu dia sampai introduce ke salah satu pimpinan negara di Karibia, karena Suriname itu menjadi bagian dari CARICOM. CARICOM adalah kerjasama regional negara-negara di Karibia. Kayak ASEAN gitu ya. Kayak ASEAN. Oh, dia, wah saya bangga sekali. Dan saya bilang sama, ini obat prostat dari Indonesia ini bagus sekali karena herbs, dia bilang itu. Nah, kembali ke investasi di Indonesia, setelah dia pulang dari Jakarta kembali ke Suriname, saudaranya yang meneruskan ini enggak profesional lah. Sehingga harus tutup usahanya, dan dia masih terpaksa harus menyelesaikan urusan pajak. Jadi pada suatu saat, saya tiap tahun kan pada waktu di sana ngirim misi investasi dari selected, yang orang yang berangkat ke Indonesia benar-benar yang saya lihat punya prospek bisnis yang baik. Nah, dia masih harus terpaksa beresin urusan pajak itu. Nah, yang waktu itu yang sudah berprospek adalah kerjasama perbankan. Ini Pak Jim Rasam ini itu mempunyai bank amanah di Suriname. Itu bank syariah. Nah, saya kontak dengan pihak partner saya di Jakarta waktu itu dari Bappenas. Dan responnya bagus karena dibawa sampai sidang kabinet. Dan dari keputusan di sidang kabinet itu merespon ini bisa dieksplor nanti B2B antara Bank Indonesia dengan Bank Vina ini, Bank Amanah ini. Saya menyebut Bank Vina itu karena ini partnernya namanya Pak Sony, itu dulu itu banker terkenal itu. Nah, Pak Sony ini partnernya sama Pak Dr. Jim Rasam ini
mereka mendirikan Bank Amanah ini. Memang yang pemodal besarnya namanya Pak Sony, karena dia seorang banker murni. Dia punya bank Vina, itu bank swasta. Nah, saya kenalkan dengan pihak Bank Mandiri. Komunikasi sudah bagus. Cuma satu hal yang merintangi adalah aturan perbankan syariah yang belum mengizinkan kerjasama perbankan itu di luar ASEAN. Jadi mentoknya di situ, tapi dari segi kerjasama teknik sudah jalan. Jadi dari malah Bank Indonesia, karena saya juga kontak Bank Indonesia, itu mengirimkan tenaga ahlinya untuk membantu menyempurnakan sistem perbankan syariah di Suriname. Dan itu sudah jalan, dan di waktu itu akan ada kerjasama triangle untuk mengembangkan Bank Amanah ini di Suriname. Rencananya Bank Mandiri, IDB, Islamic Development Bank, sama Amanah. Dan itu triangle cooperation itu sebenarnya sudah masih running sekarang ya, proses-proses itu masih running. Karena hambatan aturan itu yang akhirnya masih mentok ya. Mentok di situ. Sayang. Oke. Mas Giri terakhir nih waktunya. Silakan. Satu pertanyaan Pak Dubes. Ya. Satu pelajaran yang menurut saya sangat penting ya dari bukunya Pak Wahid itu adalah misi diplomasi itu akan sangat strategis ketika dimulai dari hal-hal yang bersifat soft issue, soft power. Soft power. Kalau Pak Wahid mulai dari festival budaya, terus kami tadi dengar juga Bapak memulai dari budaya Jawa, misi diplomasinya, dan sesuatu yang blessing juga ketika banyak diaspora Jawa di sana, sehingga penerimaannya sangat lancar, baik. Betul. Berbeda cerita dengan negara Asia yang Bapak ceritakan tadi, ketika mulai dari sebuah isu politik, which is itu hard power, penerimaannya berbeda gitu ya Pak. Betul. Nah, apakah ini sejak zaman Bapak Dubes sekalian itu sudah menjadi standar diplomat kita untuk memulai misi diplomasinya Pak? Ya, sebetulnya itu tergantung karakter masing-masing negara perwakilannya. Kalau memang bisa ditembus melalui jalur informal, soft power itu akan lebih baik. Nah, saya itu yang saya lakukan. Saya di sana itu kalau hanya memakai jalur yang formal, ketemu di kalangan pertemuan teman di kantor-kantor tuh, waduh ini udah ketinggalan ini. Dan saya akhirnya jalurnya yang saya gunakan apa? Di dalam saya menembus komunitas masyarakat di sana. Jalur sepak bola. Kebetulan saya suka sepak bola. Dan saya itu bisa merangkul tokoh-tokoh itu dari jalur sepak bola. Seperti Pak Sony tadi. Pak Sony ini yang banker ini, saya ketemunya bukan di kantornya dia sebagai dirutnya Bank Vina, tapi di lapangan bola. Karena dia main bola. Dan Pak Sony ini umur 30 tahun sudah sebagai menteri yang tadi saya cerita, yang bikin. Dan dia memimpin waktu itu partai terbesar, namanya KTPI tadi yang itu. Tapi karena di sana ya, ini bicara mengenai karakter partai-partai. Partai di Indonesia dan partai di Suriname yang Jawa itu relatif mirip. Jadi partainya orang Jawa di sana itu juga ini sistem keluarganya masih jalan. Nah, yang pertama tadi saya sebut namanya yang tokoh orang Jawa yang anggota parlemen Pak Iding Suminta itu diteruskan oleh putranya namanya Pak Willy Suminta. Nah, beliau ini Pak Sony ini tidak enak karena Pak Willy ini tetap ingin memiliki, akhirnya dia ya sudahlah, saya mundur dari dunia politik dan aktif di bidang bisnis sehingga menjadi banker. Jadi saya masuknya sehingga saya bisa ngomong enak dengan beliau itu
Tidak di meja-meja kantornya dia, saya di lapangan bola. Dan enaknya di sana, di lapangan bola itu setelah rampung selesai ya, selesai main, kita main dari jam 5 sampai jam 7 lah. Jam 7 itu kalau di sana masih surup. Jadi belum gelap banget gitu loh. Jadi kita di situ ngobrol macam-macam sambil minum-minum dan itu enak masuk. Kalau Pak Anu mungkin approach-nya dengan budaya yang lain ya. Tapi saya approach-nya melalui sepak bola dan itu cair sehingga suatu saat saya tuh berhasil menghubungkan dengan pihak pengambil kebijakan di sektor perkayuan karena ada industri ini ya, pengusaha kayu dari furniture dari Solo itu kepingin import kayu dan kalau ini ya dari Suriname dan kalau nanti cocok untuk dikembangkan dia mau bikin pabrik di Suriname. Cuma masalahnya di sana tuh sindikasinya tuh sudah luar biasa. Tapi saya berhasil mempertemukan ini pengusaha dari Solo ini ketemu sama advisernya Presiden Bouterse dan kita ketemunya di kantor Presiden itu melalui Pak Soni. Jadi tidak melalui jalur formal, itu jalur informal. Nah itu yang kadang lebih berbicara. Ya, jadi memang intinya dalam buku saya juga sebut bagaimana kita harus memahami budaya lokal. Like it or not, we cannot change their culture, tapi kita harus masuk ya. Seperti di Australia itu ada olahraga yang sangat terkenal namanya footy. Footy. Itu footy bukan kalau sepak bola biasa itu namanya soccer di sana kan. Itu gawangnya tinggi ya, ada 2 gitu. Kalau masuk sini nilainya beda gitu. Awalnya susah saya mengerti, tapi itu yang paling populer. Ya mau enggak mau kalau ada event terbesar ya terpaksa lah saya ikut. Kadang-kadang enggak ngudeng juga gitu ya. Tapi disitulah kenalan gitu ya. Kayak waktu saya di Emirat, saya kenalnya apa? Di lapangan balapan onta. Waktu itu saya ingin membuat satu acara yang cultural performance di Abu Dhabi. Ada gedung paling mewah. Wah, tapi kalau bayarnya berapa ya? Akhirnya semua gratisnya itu. Jadi memang setiap karakter negara itu kan beda-beda, budayanya beda-beda. Di satu sisi mungkin sepak bola ya top ya, di situlah kita bisa masuk. Jadi intinya itu ya. Jadi karena waktu sudah habis, terima kasih Pak Dubes Tikto ya. Sama-sama. Insight story mengenai Suriname ini menarik ya. Saya kira kita bisa lanjutkan nanti kebetulan bisa bahasa Indonesia Dubes Suriname di Jakarta ya. Ya, kira urusan UNJ. Ya, ini masih banyak ya isu menarik ya kalau kita bicara diaspora termasuk diaspora Jawa. Pemirsa, sampailah kita pada ujung acara kita. Sangat menarik ya bagaimana sejarah orang-orang Jawa di Suriname ya, budaya-budaya masih dipertahankan. Bahkan makanan-makanan sederhana itu di kampung semua orang tahu sahur bening ya. Sahur bening, pecel. Pecel ya itu. Ya. Itu kita sekarang juga sudah kembali ya ke menu-menu yang kita sudah lupa ya dengan back to nature sekarang ini. Saya kira menarik dan mudah-mudahan ini juga menjadi masukan termasuk dari kalangan pengusaha. Ternyata kan sebenarnya kita bisa memanfaatkan peluang-peluang itu dari segi bisnis juga. Jadi ada P2P tapi ada B2B. Ya. Untuk itu pemirsa terima kasih telah mengikuti acara Diplomatic Club yang dikelola oleh kuatbaca.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.